Tangerang Selatan, Bu. SMA Negeri 2 Kota Kota Tangerang. Tangerang. Oke. Tuh. Tangsel ini. Kok wilayah Banten maksudnya Pak ya? Oh iya, Banten, Bu. Iya, Tangerang Selatan. Iya, oke oke. Tangerang Raya. Hari ini adik-adik kita akan belajar tentang histobiografi. Untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan sajian dari Pak Dendi Firmansyah MPD dari SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. Selamat menyaksikan. Silakan Pak Dendi. Baik, terima kasih Bu Dian, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Halo, selamat pagi semuanya, anak-anak dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semoga sehat selalu dan semangat untuk mengikuti pembelajaran daring bersama saya. Kita langsung saja dikarenakan waktu juga sudah setengah 8 lewat. Kita akan mulai materinya, yaitu historiografi. Kita masuk ke historiografi nasional. Tadi tradisional sudah, kolonial pun sudah. Sekarang kita masuk ke nasional. Baik, yang pertama Indonesia sentris. Nah, kalau kolonial itu Belanda sentris. Kalau nasional ini sudah ke Indonesia sentris. Penulisannya itu sekitar 1950 sampai 1970, di mana Indonesia baru merdeka, di mana Indonesia baru harus adanya ikatan batin, ya, ikatan batin, ikatan jiwa, ikatan psikologi. Itu adalah pada masa itu. Makanya harus Indonesia sentris, Indonesia banget gitu loh. Artinya seperti itu. Pokoknya itu harus Indonesia. Pokoknya apapun itu Indonesia. Meskipun perang waktu itu kalah dengan Belanda semisal. Jadikan dipelesetin bagaimana mereka berjuangnya. Nah, itu adalah Indonesia sentris. Ya, Budian? Sip. Oke. Merdeka. Merdeka. Maaf kalau saya kecepatan, mungkin nanti bisa diingatkan kalau saya berbicara kecepatan. Lalu ini subjektivitas. Nah, ya tadi ya seperti yang saya sampaikan, karena Indonesia sentris banget, Indonesia banget, maka subjektivitas itu sangat kuat di sini. Jadi hal-hal yang memang pokoknya itu bagaimana supaya Indonesia itu bisa bersatu rakyatnya. Nah, ada bersifat politis dan ideologis, ya, ada politisnya, bagaimana supaya tujuan bisa tercapai, bagaimana salah satu tujuan itu adalah supaya Indonesia bersatu dulu itu, ya, supaya Indonesia bangga bahwa kami itu bangsa Indonesia, kami bisa bersatu, kami bisa melawan penjajah pada masa itu. Ini dibakar semangatnya dengan penulisan-penulisan. Nah, adik-adik ya atau sahabat mau belajar ketika menuliskan sesuatu baik itu di sosial media dan lain sebagainya itu memang harus hati-hati ya, apalagi informasi-informasi yang disebar ya tanpa adanya bukti yang jelas dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar direview, dibaca dulu. Nah, yang kedua ya, maaf itu tadi politis ya, karena ada tujuan. Penulisan itu pasti ada tujuan ya. Penulisan pasti selalu ada tujuan. Dan ideologis ya, bangsa Indonesia, ideologi, suatu keinginan ya, percayaan dan lain sebagainya, ide. Ntar dulu Pak, jadi Ya Pak. bisa jambris. Oh ya. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya yaitu ciri kritis dan ilmiahnya kurang diperhatikan, menabrak aturan penulisan. Karena kenapa? Jelas, kembali lagi ke subjektivitas dan kembali lagi ke tujuan yaitu Indonesia banget. Dan bertujuan membangun karakter bangsa dan membakar semangat nasionalisme yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi benar-benar satu hal yang harus disampaikan adalah supaya Indonesia pada masa itu kan baru merdeka ya. Jadi dibutuhkan suplemen, dibutuhkan vitamin, dibutuhkan asupan supaya bisa dibakar semangat nasionalismenya. Seperti semangat saya kepada Indonesia saat ini.
Wes, keren. Sama Budian tentunya yang semangat sekali, Semangat. semangat. Nah, ini ada karakter and nation building ya. Dan karakter Ini. nation building ini saat ini sudah masuk lagi ya dalam pembelajaran. Jadi historiografi nasional artinya semangat nasionalisme ini salah satunya lewat mata pelajaran sejarah, PPKN ya atau budi pekerti dan lain sebagainya. Disebut sejarah konvensional ya atau sejarah tradisional ya. Masih ada sedikit tradisionalnya ya karena masih subjektif dan lain sebagainya. Monodimensional. Apa sih mono? Mono kan ada mono, ada multi. Nah, mono itu dimensional itu dimensi ya, berarti hanya satu dimensi atau satu sumber atau satu disiplin ilmu yaitu sejarah. Tidak melihat dari sudut pandang yang lain. Tidak, ya sama sekali tidak. Hanya benar-benar satu dimensi aja. Baik. Nah, para pelaku sejarah ini terbatas pada raja-raja, orang besar, pahlawan atau jenderal ya. Artinya raja-raja di Indonesia kan masih ada ya. Artinya raja-raja bener loh ya. Bukan raja-raja yang kemarin heboh di berita di Indonesia, bukan. Tapi itu juga menjadi refleksi loh buat kita bahwa memang kita juga harus ya itulah harus belajar sejarah. Pentingnya belajar sejarah itu biar kita itu tidak ikut-ikutan ya. Jadi kita ada raja baru kita ikut jadi raja, tentu kita bukan kerajaan di Indonesia ya, tapi udah republik. Nah, tapi di sini berbicara bahwa Indonesia masih ada raja ya, benar masih ada raja, contohnya di Yogyakarta. Lalu orang-orang besar saja yang ditulis atau pahlawan atau hanya jenderal aja gitu. Jadi pahlawan atau jenderal. Nah, kira-kira mengapa hanya terbatas pelakunya itu saja gitu loh yang ditulis. Ayo, kenapa coba? Ya, kembali lagi ya, karena inilah Indonesia sentris. Indonesia banget, tidak yang lain. Maka hanya orang-orang besar, orang-orang terkenal lah yang akan diangkat atau pahlawan supaya kita juga sebagai bangsa Indonesia mempunyai semangat, semangat untuk menjadi pahlawan dalam bidang apapun. Itu pada masa historiografi nasional. Benar-benar membangun ya. Itulah penulisan, kekuatan penulisan bisa membangun suatu bangsa di Indonesia. Baik, ini adalah modern. Ya, modern ya. Kalau tadi Indonesia sentris atau nasional, nah ini adalah modern. Baik, ciri-cirinya. Ya, jadi dari ciri-ciri kita bisa membayangkan seperti apa sih penulisan sejarah itu, atau mungkin adik-adik atau sahabat rumah belajar ingin membuat atau kepo ya, silahkan cari di internet seperti apa sih penulisan historiografi masing-masing tersebut. Ciri-ciri yang pertama adalah merekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, di sini sudah ada kata-kata ilmiah atau ilmu pengetahuan. Jadi sudah sesuai dengan metode penelitian sejarah. Ayo, siapa yang tahu metode penelitian sejarah? Ya, bisa diketik ya, Bu ya? Ya, jadi ada 5 tahap penelitian sejarah. Jadi ketik di kolom Ya, kalau ingat. silakan diketik ya di kolom. Ini sudah ada kita bahas. Oh, silakan. Ada yang bertanya ya? Dan partisipannya luar biasa hari ini sebanyak 215 partisipan. Alhamdulillah. Coba mungkin ada yang bertanya. Oke, sambil Ini. sebelum kita lanjut materinya ya. Ya. Oke, Pak Nendi. Tadi ada pertanyaan. Oh, bahkan sudah 220 partisipan. Wow, hari ini luar biasa pelajaran sejarah. Luar biasa. Berarti Bu, bangsa anak-anak ini benar-benar cinta Indonesia, Bu. Betul. Indonesia, iya, Indonesia banget gitu loh.
Indonesia banget. Oke, Pak Nendi, ini tadi sebenarnya ada yang bertanya. Yang pertama itu dari Salsabila Nur. Salsabila Nur ini bertanya, manfaat historiografi untuk kehidupan sehari-hari itu apa, Pak? Begitu katanya. Oke, Silakan. baik, terima kasih. Tentunya historiografi itu ada manfaatnya. Tentunya menulis itu ada manfaatnya. Tapi tergantung kita juga ya. Menulisnya itu harus bersifat objektif. Harus beradanya kaidah-kaidah ilmiah. Dan kalau kita sudah mengetahui dari ciri-ciri historiografi, kita juga bisa atau mampu membedakan mana sih informasi yang benar, mana sih informasi yang salah. Itu tuh sudah nggak bingung gitu, karena minimal ilmunya sudah kita kuasai, wawasan kita mulai terbuka. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari historiografi tentu modern ya di era saat ini. Gitu, Bu. Gitu ya, Adik ya. Ya, itu Pak Nendi ya. Ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari, nanti ini sebenarnya adik-adik bisa mengklik raise hand untuk bertanya langsung agar hostnya nanti meng-unmute ya, sehingga bisa bertanya langsung. Ya, Ini ayo. pertanyaan di adik kita ini Pak Nendi, luar biasa semangat nasionalisnya anak-anak ini. Mantap. Jadi pertanyaan kedua dari MS. Ini MS ini saya kurang tahu ini namanya siapa, yang jelas banyak. Pak Nendi, Ya. 210 partisipan. Wah, Ini luar biasa. adalah apakah historiografi nasional juga ada yang bersifat mitos katanya. Silakan Pak Nendi. Oke, wah, pertanyaannya luar biasa sekali. Cerdas sekali. Ya, historiografi nasional ada yang bersifat mitos. Tentu pasti ada, ya. Kembali lagi karena subjektivitasnya sangat tinggi. Makanya setelah ada nasional, maka dibuatlah historiografi modern. Karena untuk menangkal hal yang bersifat mitos. Karena kan unsur subjektif. Yang penting Indonesia aja, yang penting Indonesia banget. Nah, hal itu memang bagus. Tapi ada negatifnya ya, karena bersifat penulisannya nggak ilmiah. Begitu, Bu. Ada hal Sudah jelas? Nah, ini ada sebenarnya banyak ini yang wow, 232 partisipan. Ini ada yang raise hand ini, host tolong dibukakan mic-nya. Nama Atif, adik Atif, silakan jika ingin bertanya. Ada Sela kita. Halo, adik Atif. Tidak merespon. Malu mungkin. Mungkin malu, mungkin sinyalnya. Enggak. Jangan malu-malu ya. Sebagai anak bangsa Indonesia, kita jangan malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan. Dengan bertanya kita menambah pintar, menambah kecerdasan, menambah ilmu pengetahuan. Ya kan, Bu? Kemudian. Ya, silakan untuk sahabat ruang belajar atas nama Atif, mic-nya sudah kami bukakan. Silahkan Atif, atau mungkin saya lanjut dulu, baru nanti sesi tanya jawab, atau biar karena waktunya tinggal berapa, tinggal 20 menit. Baik, saya lanjut dulu. Nanti setelah ini mungkin sesi bertanyanya akan dibuka kembali. Kita kembali lagi ke keseruan-seruan dalam ilmu pengetahuan, tentunya di mata pelajaran sejarah.
Kita masuk kembali. Nah, tadi kembali ke kaidah-kaidah ilmiah. Karena di nasional itu kaidah-kaidah ilmiahnya sangat kurang, maka dibuatlah historiografi modern. Nah, bagaimana cara supaya penulisan tersebut bisa menjadi ilmiah, ya, atau ilmiah itu ilmu pengetahuan adalah bentuk, artinya itu apa, sesuatu yang kita pertanyakan, yang kita tidak ketahui. Semisal tentang ini aja ya, kalian bertanya, ketika ada jawaban itu adalah ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan kan hanya yang kita ketahui ya. Oh ini tuh, oh iya pecah gelas. Oh iya, kalau jatuh pecah gelas. Tapi pertanyaannya, mengapa kok bisa pecah? Emang gelas itu terbuat dari apa? Oh, lalu bentuk seperti apa? Sifatnya seperti apa? Oh begitu. Nah itu adalah ilmu pengetahuan ya atau ilmiah. Jadi nggak sekedar hanya mengetahui. Baik, di sini metode sejarah itu yang pasti yang pertama itu adalah topik ya, topik, bagaimana membuat topiknya dulu, lalu mencari sumber. Nah, ini adalah mencari sumber, dikumpulkan sebanyak-banyaknya sumber, bukan hanya satu sumber. Lalu yang ketiga, nanti ada kritik ya. Nah, sumber itu dikritik atau diverifikasi kebenarannya, jadi pilah masuknya ke primer atau sekunder. Nah, lalu nanti setelah itu apakah ini internal, apakah ini eksternal dan lain sebagainya, cara penulisannya bagaimana. Nah, lalu nanti ada interpretasi ya, setelah semua data terkumpul dipisah, lalu kita sebagai sejarawan atau sebagai penulis. Jadi historiografi modern itu bukan hanya untuk sejarah sebenarnya ya, untuk yang lain juga bisa. Nah, setelah dikumpulkan data, kita ketahui, kita analisis, kita interpretasi. Apa sih interpretasi? Coba ketik, interpretasi itu apa? Ya, interpretasi itu penafsiran ya. Kita tafsirkan. Kok bisa ya seperti ini? Berdasarkan data itu kita bisa membayangkan. Jadi kalau sejarawan itu harus pandai-pandai berimajinasi. Nah, misalkan salah satu contohnya imajinasi kalau misalnya ada kecelakaan, itu biasanya kan ada tim khusus yang melihat kecelakaannya itu dari arah mana, anginnya seperti apa, nanti jalan aspalnya itu dipegang, apakah kasar, apakah dan lain sebagainya, nanti dicek dan lain-lain itu ya. Nanti diimajinasi seperti apa sih, kenapa hal ini bisa terjadi. Lalu memunculkan terobosan-terobosan mengkritik historiografi nasional ya. Jadi ini historiografi nasional itu dikritik ya secara rasional, subjektivitasnya dan lain sebagainya itu mulai dikritik. Lalu memunculkan terobosan-terobosan baru, ini salah satunya itu memunculkan peranan-peranan rakyat kecil atau wong cilik ya, bahasanya itu wong cilik sebagai pelaku sejarah. Jadi kalau kalau awalnya itu yang hanya pelaku sejarah itu ya pejabat tinggi, raja, jenderal, raja, beda dengan historiografi modern. Bahkan kita pun ya adik-adik di rumah, sahabat rumah belajar semua, moderator, host dan lain sebagainya ini bisa menjadi bagian dari sejarah itu sendiri atau penulisan dari sejarah itu sendiri. Dan hari ini kita sudah membuat sejarah untuk kita sendiri, untuk semua yang ada dan ikut berpartisipasi di sini. Nah, di sini sebagai pelaku sejarah. Lalu disebut sejarah baru, sejarah ilmiah, ya, scientific history atau social scientific history atau sejarah total, total history. Lalu para pelaku sejarah luas dan beragam, serta dari lapisan masyarakat. Sudah tidak ada batasan lagi dari semua profesi, dari semua tingkatan sosial, itu sudah bisa menjadi para pelaku sejarah. Contoh para pelaku sejarah saat ini ya Pak Nadiem ya, Menteri Pendidikan, beliau itu pencetus dari aplikasi transportasi di Indonesia, lalu sekarang menjadi Menteri Pendidikan, itu sudah masuk ke dalam sejarah, tentu akan ditulis oleh para sejarawan di Indonesia. Jadi buat adik-adik semua, buat sahabat rumah belajar semua, semangat dalam menggapai cita-cita kalian, supaya kalian bisa ditulis dalam buku-buku sejarah di Indonesia. Baik, kita lanjut ya.
Ruang cakup luas. Ruang itu daerah ya, maksudnya daerah. Jadi bukan hanya satu wilayah, tapi ini skalanya sudah meluas. Segala aspek pengalaman dan kehidupan manusia masa lampau. Jadi dari masa lampau sampai saat ini itu sudah ada penulisannya. Itu udah sangat luas sekali ruangnya. Dan temanya itu sudah beragam. Kalau dulu mungkin hanya pahlawan, kalau dulu mungkin ya hanya tentang peristiwa perang dan lain sebagainya. Sekarang sudah beragam temanya. Ini sejarah itu sudah sangat luar biasa ya perkembangannya. Ada sejarah politik baru. Nah, dari era Orde Lama sampai dengan Orde Baru sampai dengan saat ini reformasi. Jadi kalau mungkin adik-adik atau sahabat rumah belajar yang ingin nanti ke hukum dan lain sebagainya atau bahkan masuk jurusan IPA dan sebagainya juga memang penting ya ada sejarah karena sejarah politik baru karena politik itu selalu ada ya di bidang apapun. Lalu ada sejarah ekonomi baru. Contoh, ketika suatu pemerintah ingin mengambil suatu kebijakan, maka pemerintah itu biasanya akan mereview kebijakan-kebijakannya yang terdahulu atau mereview kebijakan-kebijakan berdasarkan sejarah ekonomi yang ada di Indonesia pada tahun sekian dibandingkan, maka dikeluarkanlah kebijakan dengan beberapa pertimbangan. Itu adalah kekuatan dari sejarah ekonomi. Lalu ada sejarah sosial, kehidupan tentang bangsa Indonesia. Lalu ada sejarah agraria, ini ada sejarah petani, yang nggak ada ya, dulu nggak ada sejarah petani. Ada sejarah pedesaan, ada sejarah kebudayaan, pendidikan, intelektual, mentalitas, psikologi, lokal, sampai dengan sejarah etnis. Ini adalah luar biasa perkembangan dari historiografi modern. Baik, kita lanjut ya. Saya sedikit mempercepat biar semua bisa tersampaikan dengan jelas. Menggunakan pendekatan interdisiplin ilmu sosial, ya. Ini sudah masuk ke multidimensi. Jadi sejarah itu sekarang bukan hanya penulisannya itu hanya dibantu oleh ilmu sejarah, bukan. Tapi ada bidang-bidang yang lain yang bisa membantu ya terkait dengan penulisan dari historiografi modern. Nah, contohnya adalah politikologi. Ada ilmu politik, ada ilmu ekonomi, ada ilmu sosiologi, ada ilmu antropologi, geografi, demografi, psikologi, bahkan ada fisika, ada kimia untuk membuktikan zat-zat gitu loh. Atau misalkan ada penemuan ini tuh tahun berapa sih? Ya kan nggak bisa dong kita hanya berimajinasi atau menghayal karena ini misalkan ada penemuan baru terkait sejarah, misalkan ada penemuan candi, pastinya diambil tanahnya atau batunya yang dari bangunan sedikit nanti akan dites. Nah, dilihatnya melalui ilmu kimia. Nah, itu adalah salah satu bentuk bahwa sejarah sekarang ini memang sudah benar-benar melalui pendekatan interdisiplin ilmu. Ya, khususnya yang paling banyak adalah sosial. Karena berbicara sejarah, tentu berbicara sosial, berbicara bagaimana kita bangsa Indonesia bisa bergaul dengan baik, ya bisa bersahabat dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini adalah salah satu contohnya. Ada buku pemberontakan petani, ini sebagai salah satu contoh karya historiografi modern. Dan ini Bapak Sartono ini hebat banget, luar biasa beliau itu. Ini 1888 ya, 18 sampai 1970. Beliau itu juga disebut sebagai penulis historiografi modern awal. Meski pada masa itu nggak ada penjajahan, tapi beliau benar-benar dalam penulisannya itu benar-benar tidak subjektif, ya benar-benar objektif. Nah, di sini kita lihat kekuatannya mengubah pandangan religio magis serta kosmologis dalam historiografi tradisional menjadi pandangan bersifat ilmiah. Mengubah pandangan etnosentris, ini kedaerahan ya, etnosentris itu kedaerahan dalam historiografi tradisional menjadi pandangan nasionalisme, artinya menjadi kebangsaan.
dari kedaerahan menjadi kebangsaan ya. Jadi benar-benar merekatkan kita sebagai bangsa Indonesia. Lalu mengubah sudut pandang Eropa sentris menjadi Indonesia sentris. Tetap ada ciri-ciri ya dari tradisional, kolonial sampai dengan nasional dan modern itu ada persamaannya. Karena tujuannya itu sebenarnya itu ada ya, tujuannya ada persamaan juga. Lalu di sini kelemahannya, ini masih belum mampu menghadirkan masa lalu secara optimal. Tentu terkait dengan sumber-sumber yang awalnya memang dalam penulisannya dulu diawali dengan ketidaksubjektifan atau maaf dengan kesubjektifan yang sangat tinggi. Nah, lalu muncul subjektivitas dalam penulisan akibat nasionalisme yang cenderung berlebihan. Ya, terkadang yang namanya penulis itu manusia. Misalkan saya menulis sesuatu, ya saya manusia dong karena bisa menulis. Nah, setiap pemikiran manusia itu kan berbeda-beda. Keinginan manusia itu tentunya berbeda-beda. Tujuannya juga biasanya berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda itulah muncullah kecenderungan dalam penulisan. Tapi memang karena misalkan saya cinta banget Indonesia, nasionalisme saya itu berlebihan, maka saya menulis ya terlalu mengada-ngada gitu. Saya menabrak beberapa sumber. Itu adalah contoh. Jadi masih ada kelemahannya. Ini adalah contoh karya historiografi modern. Ya, ini karena waktunya tinggal sedikit, coba mungkin teman-teman atau adik-adik atau sahabat rumah belajar mungkin bisa mendiskusikan atau bisa menjawab ya ini tentang menurut kalian apakah historiografi modern dapat menangkal informasi yang bersifat hoax seperti banyaknya yang share terkait info COVID ya yang saat ini sangat simpang siur sekali. Ada juga beberapa yang sudah ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan menyampaikan informasi-informasi yang tidak valid. Mungkin silakan ini sekarang sesinya untuk sesi diskusi karena tinggal berapa menit lagi ya. Ini Pak Nendi. Masih ada pertanyaan dari siswa kita kan, Ya. partisipan yang untuk kali ini partisipannya sudah 258 partisipan. Oh, jadi Ibu, banyak orang. Ibu maaf mungkin untuk diskusi ini nanti bisa dilanjut. Sekarang mungkin pertanyaan dulu Bu ya, karena tadi belum ini. Silakan adik-adik ingin menjawab bisa dengan menekan tombol raise hand atau menulis di kolom chat. Ada pertanyaan di depan ya. Ada kuis ya. Iya, Bu. Oke. Pertanyaannya seperti apa itu Pak Nendi? Pertanyaannya, saya ulang ya. Apakah historiografi modern mampu menangkal informasi-informasi yang tidak valid atau bersifat hoax? Contohnya, banyaknya informasi terkait dengan COVID-19 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, membuat orang lain ketakutan, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada hubungannya dengan historiografi. Silakan, mungkin ada yang bertanya dulu atau ingin menjawab juga silakan dikaitkan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kolom chat ya. Kita lihat di kolom chat. Belum ada ini. Berarti ini menyimak rata-rata ini semua angkat tangan semua ini. Iya. Tapi orangnya host Mas Hafiz tolong di on kan untuk yang angkat tangan ini. Kita dengarkan suaranya ya. Nah, ini Elvar Demoraino. Ya, Elvar ada pertanyaan lagi ya. Ini sambil kita menunggu ini nggak ada yang menjawab ini. Mungkin malu-malu ini Pak Nendi, walaupun sudah merdeka tapi tetap. Ya, ayo silakan yang bertanya. Mohon maaf Bu, atas nama siapa tadi Bu? Atas nama siapa tadi ya? Coba saya lihat dulu. Tadi ada sebenarnya Bapak sudah jawab ini. Citra kalau tidak salah ini bertanya,
tokoh penulis sejarah atau historiografi modern di Indonesia itu apakah ada yang terkenal? Dia kepo aja ini Pak Nendi, siapa sih sebenarnya namanya gitu. Silakan Pak Oke, Nendi. tentu banyak ya yang terkenal saat ini. Salah satu adalah Kunto Wijoyo. Beliau adalah bapak penulis sejarah di Indonesia. Tapi kalau Bapak Muhammad Yamin kan nasional ya. Nah kalau Bapak Kunto ini berlebih kepada modern itu Bu. Salah satunya. Terkenal. Iya, Oke, Citra sudah jelas ya jawabannya. Kemudian selanjutnya ini sambil menunggu yang menjawab, ya kita lihat ada pertanyaan. ada pertanyaan ya. Pak Nendi bisa lihat ya? Ya, saya bisa lihat. Oke, sip. Silakan Pak Nendi. Baik. Eh, metode penulis sejarah yang tadi ditanyakan. Assalamualaikum Bu. Saya mau nanya perbedaan antara historiografi nasional dan modern. Ya, ini pertanyaannya dari Hilal Hilal Haikal. Sip, silakan. Baik. Waalaikumsalam. Tentu perbedaannya itu terlihat dari ilmiah dan tidak ilmiahnya. Keilmiahannya, cara atau metodologi penelitiannya. Kalau nasional itu kan memang untuk Indonesia sentris ya. Yang penting membangun dulu deh. Kita bangun dulu deh bagaimana Indonesia bisa bersatu. Intinya itu, yang lain nanti deh. Nggak usah kebanyakan penelitian yang ilmiah, nanti lama yang ada nggak jadi gitu. Nah makanya itulah perbedaan dengan modern. Kalau modern kan memang agak lama ya, dikarenakan memang benar-benar ilmiah, harus mencari dulu sumber-sumber data yang valid, dicari dulu sumber-sumber data yang mampu dipertanggungjawabkan, karena ketika data tersebut tidak dipertanggungjawabkan, ketika kita dilaporkan kepada pihak berwajib, maka kita siap dipenjara. Karena apa yang mau kita buktikan? Gitu loh. Lalu, ada pertanyaan berikutnya, yaitu dari Itu Pak Nendi. ya Ada yang menjawab pertanyaan Bapak tadi tentang COVID-19. ya ada Nah, ya ada yang menjawab itu di room kolom chat. chat ya. Waduh, Ya, jauh banget. Tadi dulu. itu ada dari atas inisial siapa tadi itu? Larasati. Betul. Ya. Larasati. Kemudian siapa lagi? Banyak ini yang menjawab ini. Ya, Ada T, ada LS, ada RF. Ini yang bertanya ini, RV. Gunaan historiografi untuk seorang pelajar apa ya Pak katanya? baik. Kegunaan Indonesia dari mendengarkan historiografi. manfaat buat pelajar Bu ya. Ada suara musik. Alamatnya di di mute bukan di unmute. Sambilan ini. Coba Bu, apa tadi? Saya scroll terus ke bawah. Pertanyaannya Ya. tadi itu dari RV, inisial RV. Kegunaan historiografi untuk seorang pelajar apa ya Pak katanya Pak? Ya. Penggunanya tentu kita bisa berpikir kritis, rasionalis. Ya, bisa berpikir kritis, analisis. Kita bisa cek apakah benar informasi ini. Karena yang namanya pelajar, tentu dong nanti ada tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, ya. Tugas-tugasnya itu entah membuat karya tulis atau penulisan. Nah, dengan historiografi ini bisa sangat membantu. Jadi bisa dibuat melalui tahapan-tahapan historiografi. Yang 5 tahap tadi yang sudah saya sampaikan. Itu sangat luar biasa sekali terkait dengan historiografi ini.
dan memang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Andy, dari inisial A. Selamat pagi katanya. Pagi. Bagaimana kita tahu sejarah yang kita serap itu valid dan netral? Luar biasa pertanyaannya ini. Karena beberapa contoh kasus di zaman Orba yang saya tidak mau sebutkan, banyak sekali sejarah yang dirubah dan dihapus. Luar biasa deh ini. Dia sering membaca sejarah berarti. Oh, Setelah Soeharto 98, masalah penulis sejarah G10 SPK kembali diperbincangkan. Oh, namanya Ardra Orfa. Hai adik Ardra Orfa. Silakan Pak Nendi, dia bertanya ini, bagaimana cara kita tahu sejarah yang kita serap itu valid dan netral katanya. Baik, terima kasih ya adik Ardra sudah bertanya, sudah berpartisipasi. Pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali ya, sudah jangkauannya itu sudah jangkauan mahasiswa. Iya. Anak-anak sekarang itu emang pintar-pintar ya. Iya. Lumayan Iya. tinggi. Jadi tentu namanya sejarah, penyelesaian sejarah itu memang selalu ya, meskipun diminimalisir itu menggunakan metode penelitian, tapi akan selalu ada subjektifnya. Tentu pada masa Orde Baru mungkin adik Ardra sudah Diambil darah membaca di sini juga kemarin. ya sama adik Ardra juga pasti sudah membaca bagaimana sih kejadian-kejadian pada masa Orde Baru. Semuanya serba ditutupi ya. Zamannya sampai ada zamannya G30 SPKI sampai sekarang pun nggak jelas gitu loh. Sampai sekarang tuh sebenarnya nggak jelas dan memang itu sumber pun belum valid gitu. Karena memang sengaja bahwa salah satu ya yang memanfaatkan penulisan itu adalah masa Orde Baru. Jadi masa Orde Baru itu memanfaatkan salah satu historiografi yaitu tradisional. Kenapa tradisional? Di situ subjektivitasnya tinggi sama dengan kolonialisme ya. Pesanan ya. Maaf ya, arti pesanan itu tolong dong sampaikan bla 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 bla. Tolong dong buat peristiwa sejarahnya seperti ini. Tujuannya supaya bla 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 bla. Ya, bla bla bla-nya untuk lebih lanjut nanti ya. Intinya ya, intinya tentu sangat bias sekali pada masa Orde Baru, tapi mungkin adik Andra bisa mencari lagi sumber-sumber yang relevan. Sumber-sumber yang relevan untuk membuka hasanah dari sejarah yang menurut adik Andra itu masih sangat-sangat bias ya, masih sangat ambigu gitu atau abu-abu gitu. Masih sangat kok bingung, kok begini, jadi perdebatan dan lain sebagainya. Silakan cari literasi, kan banyak ya, ada yang perpustakaan digital sekarang mah gratis Kementerian Pendidikan, ada sumber belajar, ada rumah belajar. Silakan semua yang ada di ada kelas digital yang ada di rumah belajar coba juga dibuka. Ada kok sejarah dan jadi dilihat juga bukan hanya dari sejarahnya juga, mungkin adik Andra dilihat juga dari segi ekonominya. Sejarah ekonominya pada masa itu seperti apa? Ekonominya itu bagaimana? Jadi nanti bisa dibuatlah satu kesimpulan. Begitu dan semoga aja adik Andra bisa membuat penulisan sejarah yang memang penulisan sejarah itu luar biasa dan bisa kita dibaca untuk seluruh bangsa Indonesia. Ini Oke, Ya, mohon maaf Ibu, ini sepertinya ada suara dari sahabat rumah belajar yang tidak bisa di-unmute dari saya, di-mute dari saya. Silakan adik-adik. Mungkin untuk sahabat rumah belajar yang saat ini mikrofonnya sedang hidup, tolong untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Bentar. Siapa ini yang hidup ya? Brigita. Sudah kondusif sepertinya ini. Sudah Bu ya?
Iya, udah bisa Pak. Oke, 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 oke. Iya, mungkin itu Bu, saking semangatnya Bu. Semangat Semangat Indonesia. semangat kebangsaan di Sapa DRB. Betul-betul. Iya, jadi baik, eh ada pertanyaan lain Ibu? Ada banyak sekali Pak. Ini bahkan Wih, dari Jaroh Madin ini Bapak Nendi akan siap-siap menjelaskan ini secara detail. Ini wow. Iya. Zaroh Madin ini bertanya ini, apakah historiografi ini harus selalu ditulis oleh penguasa katanya? Oh. Oh tidak ya, tidak. Yang menulis itu sejarawan. Yang menulis itu kita, siapapun bisa menulis. Tapi ingat, ketika ada penulisan sejarah, ada juga dong penulisan yang memang tujuannya supaya tercapai, ya salah satunya menggunakan psikopolitis, psikologi politis. Nah, yang menulis itu bebas, siapapun boleh menulis, ya. Akan tetapi ada aja yang memang menulis buat kepentingan baik untuk diri sendiri ataupun untuk penguasa pada masanya. Itu ya, untuk khusus yang penulisannya. Jadi yang menulis itu bukan penguasa yang menulis sejarawan, tapi penguasa yang meminta gitu maksudnya. Ya, Penguasa. ya dengan Sama tujuan-tujuan tertentu. pertanyaan selanjutnya dari inisial RV. RV rupiah. RV bukan P. Oh, RV. Ya maklum saya orang Sunda, kadang VF itu agak Nih dia bertanya nih Pak. ya. Apa ya? Ini dia bertanya ini, apa pendapat Bapak tentang para pelajar yang pemikirannya kurang kritis? Padahal di sekolah sudah ada pembelajaran tentang berpikir kritis. Wow, ini Pertanyaannya itu luar biasa ini. Pertanyaan itu luar biasa bagusnya. Oke, ada musik kita joget dulu. Baik, baik, terdengar nggak ya suara saya? kedengaran, masih kedengaran walaupun musiknya masih Dengar-dengar, ada. Pak. Oke, baik. Untuk tadi pertanyaannya adalah sebagai oke, Tolong mute. ya tolong di mute dulu ya, sahabat rumah belajar, adik-adik. Pak, diberitahu berulang kali ya adik-adik. Oke, sip, sudah kondusif? Sudah kondusif ya. Nanti kita jogetnya lagi nanti ya. Ya, Nanti di rumah masing-masing kalau udah selesai. Kita lanjut ya. Kok gimana ya, masih ada temen misalkan. Temen saya kok masih ada yang berpikir itu nggak kritis gitu. Masih aja standar, masih aja di pola pikirnya itu ya datar misalkan. Contohnya misalkan kemarin ada perdebatan bumi itu bulat, bumi itu datar. Itu lagi heboh banget itu tahun 2000 berapa ya, 18 deh kalau nggak salah, apa 2017, tentang bumi datar, bumi bulat. Ya, sampai tapi ada yang kalau yang nggak kritis, oh ya udah, kalau bulat ya bulat, kalau datar ya datar gitu loh. Tapi kalau yang kritis dia akan mengembangkan. Bulat itu kenapa ya dia akan mencari argumentasinya, bukti-buktinya kalau begitu bulat, kalau begitu datar. Mereka kan mencari dua-dua dari bukti tersebut dan baru menyimpulkan. Sangat butuh sekali untuk saat ini berpikir kritis. Ya, kalian cara berpikir kritis ya salah satunya bagi yang memang masih belum mampu berpikir kritis, coba kalian banyak-banyak literasi, banyak-banyak membaca, banyak-banyak berdiskusi, banyak-banyak membaca berita di televisi atau info, banyak-banyak buka rumah belajar. Nanti berpikir kalian tuh akan lebih kritis, akan lebih dinamis. Ingat, kita ini mau jurusan apapun ya, yang namanya kita adalah makhluk sosial. Kita tuh makhluk sosial, kita akan selalu bertukar pikiran. Kita nggak mungkin kita tuh nggak kritis, apalagi sekarang tuh harus benar-benar kritis yang rasionalis. Artinya kita kritis boleh, tapi kita harus ada senjata. Apa senjatanya? Itu argumentasi, yaitu berupa pembuktian. Jangan kritis, terus kita akhirnya sering menyela, nanti ada perdebatan, kita meyakini bahwa kita benar, bahwa padahal itu salah, terjadilah pembenaran. Nah, jadi kritis juga
harus ada senjata. Senjatanya di mana? Di rumah belajar bisa, di website yang lain bisa. Intinya website-website yang telah dipercaya. Karena ada juga loh website yang memang ada tujuan tertentu. Baik, itu saja jawaban dari saya. Luar biasa. Banyak lagi ini. Wah, luar biasa. Ayo, Ini nggak apa-apa. Menyebarkan nasionalisme sekalian saya. MF ini bertanya ini Pak Nendi, apa benar sejarawan itu susah move on katanya? Karena senangnya mengingat-ingat masa lalu. Pertanyaan yang sangat menohok. Iya. Oke, Maksudnya oke. Justru sejarah itu menulis masa lalu. Dan sejarah itu bukan nggak mau move on. Karena dia nggak bisa dong menulis sejarah masa depan. Pasti menulis betul. sejarah masa lalu. Kenapa menulis sejarah masa lalu? Supaya kita bangsa Indonesia, supaya kalian adik-adik di rumah, sahabat rumah belajar itu bisa move on. Justru dengan menulis sejarawan tentang masa lalu, kita bangsa Indonesia yang ada di era masa kini bisa move on. Itu kata-kata move on. Artinya sejarah itu bukan hanya sejarah itu memang materi tentang masa lalu, tapi untuk kehidupan lebih baik ke masa depan. Bagaimana kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia pada masa itu, bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita cara bersikap kritis rasionalis dengan adanya penulisan sejarah oleh sejarawan, tentunya menggunakan kaidah-kaidah metode ilmu pengetahuan. Gitu. Begitu, Bu. Sip. Biasa. Pertanyaan selanjutnya Pak Nendi dari Z inisialnya ini bertanya tentang bagaimana peranan tumbuhnya historiografi di Indonesia. Peranan historiografi ya. Berarti peranan itu berarti bagaimana perannya historiografi di Indonesia begitu ya. Baik, tentu peran historiografi di Indonesia ini sangat luar biasa. Dari tingkat penulis sejarawan, dari tingkat SMA pun sudah mulai bisa ya menulis sejarah sebenarnya menggunakan modern, sampai dengan kakak-kakak mahasiswa. Sampai sekarang yang namanya penggunaan metode historiografi terutama modern itu terus digunakan, terutama untuk penelitian sejarah. Perannya juga sangat luar biasa. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa memilih, kita bisa memilah informasi-informasi mana saja yang tidak valid. Kita bisa waspada. Kita lebih waspada dan informasi. Ingat, karena satu informasi itu bisa menghancurkan satu negara. Bayangkan, hanya satu informasi, hanya satu penulisan, atau hanya satu kalimat, itu bisa menghancurkan satu negara. Begitu. Tapi dengan historiografi, penulisan-penulisan tersebut kita bisa urai. Benar tidak seperti ini? Kita cari semua literasi, kita buka sumbernya, oh ternyata ini no valid. Jangan diteruskan, apalagi di-share. Bahaya. Itu peranan histobiografi. Ya, oke, selanjutnya ini dari inisial E. Ini dia bertanya ini. Apakah yang menjadi tolak ukur bagi para sejarawan memunculkan gagasan tentang munculnya motivasi politik dalam penulisan sejarah? Tolak ukur dalam penulisan sejarah di politik mungkin ya. Ya, tentunya tolak ukurnya itu adalah sumber. Jadi buktinya. Jadi kalau buktinya dirasa kurang atau dirasa sangat sulit, ya saya kira apalagi kalau yang belum terlalu pengalaman, jangan dulu menulis historiografi modern. Karena tolak ukur sebenarnya dari keseluruhan penulisan sejarah ya, terutama modern, itu tentu adalah sumbernya. Dan ada kedekatan emosi. Apakah kita suka dan politik? Tuh. Apakah kita artinya politiknya itu politik yang kita ini berpolitik. Misalkan saya sedang konferensi video dengan adik-adik sahabat rumah belajar, ini adalah politik.
politik saya, politik Ibu Dian, politik Pak Hendi, atau politik dari Pusdatin ingin menyampaikan suatu tujuan supaya adik-adik di rumah bisa menjadi lebih pintar dan lain sebagainya, nasionalismenya supaya lebih tinggi. Itu adalah politik ya, tapi artinya politik di sini tuh penulisan politiknya apa? Apakah politik politik-politik yang umum gitu yang tentang pemerintahan atau tentang tata negara, hukum dan lain sebagainya. Itu harus ada rasa cinta dulu. Kita merasa dekat dulu secara emosi. Begitu, Bu. Oke, banyak adik-adik ya. Kemudian ada ini, wow, Pak Nendi ini luar biasa sejarah ini ya. Ini ada pertanyaan dari inisial A. Oh, malah dari inisial RE. Apa yang dimaksud dari penulisan sejarah dengan menggunakan pendekatan multidimensional? Oke, sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin tadi suara saya nggak, mungkin kecil gitu. Multi itu kan banyak, beda dengan mono ya. Dan bukan stereo ya. Kalau stereo itu hanya dua. Kalau multi itu ada beberapa ya. Kalau di dalam bahasa audionya itu kayak seperti Dolby Channel, ada 5.1, 7.1. Jadi ada beberapa ilmu-ilmu pendukung yang masuk untuk memperkuat hasil penulisan kita ya, atau hasil penulisan sejarawan tersebut. Sejarawan itu tidak hanya mengambil sumber dari sejarah, tapi dia juga mencari sumber dari ilmu ekonominya juga, dari ilmu hukumnya juga, bagaimana posisi geografisnya juga dan lain-lain sebagainya. Itu maksud dari multidisipliner begitu. Ya. Multidimensional ya, ada beberapa dimensi. Ini saking saya memilih satu lagi. Satu pertanyaan lagi dari adik kita dengan inisial QS ini bertanya ini, maaf, betul dari inisial TW. Mengapa terjadi the Dark Middle Age di Eropa pada masa sejarah peradaban pertengahan katanya? Gimana? Coba Bu diulang Bu. Mengapa terjadi the Dark Middle Age di Eropa pada masa sejarah peradaban pertengahan katanya? Oke, baik ya. Ya, sejarah peradaban pertengahan ini tentu adanya terkait juga dengan Renaissance ya, terkait juga dengan kebangkitan ilmu pengetahuan. Tapi di sini sebenarnya terlalu jauh dengan materi historiografi ini sendiri, karena itu berbicara tentang zaman gelap gulita, zaman dimana ya semua itu yang menguasai adalah gereja dan lain sebagainya. Tapi dikarenakan ini materinya historiografi, itu nanti next aja di materi peradaban dunia ada ya. Itu nanti ya setelah materi historiografi nanti ada materi manusia purba dunia tapi ya bukan Indonesia. Tapi Indonesia juga bisa. Nah, setelah itu baru nanti kita masuk ke peradaban dunia. Nanti ada Yunani, ada Amerika, ada Eropa, ada ya semua dunia lah, termasuk Indonesia. Ini pertanyaan sekali. Pak Nendi masih membuka ini ya, sesi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan adik-adik kita? Boleh, silakan. Saya senang malah pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik ini yang sangat kritis banget ya, sampai zaman kegelapan Renaissance dimunculkan. Dari Maya Indahsari ini Pak Nendi. Ini dia bertanya, bagaimana sikap sejarawan dalam menyikapi historiografi Indonesia katanya? Sikap sejarawan, bagaimana saya menjawabnya ya? Karena saya bukan sejarawan. Saya kalau menjawab dari Pak Nendi sebagai guru sejarah. Ya, saya aja sebagai guru sejarah ya. So, kalau sejarawan nanti saya atas nama sejarawan, aduh bahaya. Baik, sebagai saya sendiri sebagai guru sejarah tentu sangat gimana ya, tergantung tujuan juga. Memang sangat mengkhawatirkan juga dikarenakan dengan penulisan-penulisan yang tidak ilmiah ya tadi ya Bu ya.
dari ya Indah Sari. Ya, eh, kita memang kalau saya sebagai guru sendiri, saya selalu mencari sumber-sumber yang valid. Ketika saya mempersiapkan pembelajaran, sejarah itu kan bukan hanya tentang peristiwa ya, tapi bagaimana peristiwa itu kita menemukan suatu makna dalam peristiwa itu. Saya biasanya mencari sumber-sumber yang lain, saya dipersiapkan dan nantinya besoknya akan saya sampaikan kepada siswa dengan seobjektivitas mungkin, dan saya selalu mengingatkan kepada siswa bahwa silakan kalian berpikir kritis, silakan kalian mencari sumber-sumber yang lain tentang peristiwa ini. Saya juga nggak menutup-nutupi, ya. Silakan bisa kalian cari kembali informasinya. Paling saya seperti itu, karena saya sendiri tidak bisa bahwa ini salah itu salah, karena saya sendiri kan belum meneliti. Kecuali kalau saya meneliti, saya mempunyai bukti-bukti ya. Karena saya guru sejarah ya, saya hanya saat ini mampunya membaca saja, belum mampu Ya. meneliti sampai sedetail seperti G30 SPKI, saya belum mampu. Siap-siap. Intinya harus cross check kembali. Iya, harus cross check kembali. Ya, saya selalu menyalakan cross check. Saya menyalakan cross check. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak Hendi dari QS. Pagi Pak, katanya apa yang menyebabkan Indonesia Trade and Society karya Y.C. Van Leur dapat digolongkan ke dalam historiografi kolonial? Silakan Pak Hendi. Ya, karena tentu di situ untuk kepentingan-kepentingan dari kolonial itu sendiri. Meski memang Van Leur atau penulis yang tadi itu agak nggak terlalu ini ya, nggak seperti penulisan kolonial-kolonial yang memang yang lain gitu. Tapi tetap ya tujuannya tetap untuk kepentingan dari kolonial itu sendiri. Ya, yang pasti tujuan ya, tujuan. Sudah jelas ya. Kemudian ada lagi Pak Hendi. Tahun 57, Kongres Sejarah Nasional 1 menghasilkan historiografi Indonesia sentris untuk menggantikan historiografi Nederland sentris atau kolonial. Mengapa para pengamat bisa berpikir memang harus diganti, dan apa yang membuat mereka yakin? Oke. Begitu pertanyaan ini. Baik, ini pertanyaannya interpretasi saya sendiri ya. Oke, nggak apa-apa. Ini dari kita. Ya, interpretasi saya sendiri. Kalau menurut saya karena mereka galau. Mereka ada motivasi, ada keinginan untuk membuat penulisan sejarah yang lebih baik gitu. Yang memang ada melalui tahapan-tahapan penelitian yang memang bisa dipertanggungjawabkan bukti-buktinya, supaya bangsa Indonesia juga tahu gitu. Bangsa Indonesia juga jelas, oh seperti ini loh kejadian sebenarnya. Nah, artinya bahwa penulisan-penulisan yang memang kurang ilmiah coba deh diperbaiki. Nah, itu maksud dari menurut saya sendiri ya, maksud adanya dibuatnya historiografi modern itu menangkal nasional, bahkan kalau kolonial sudah pasti ya, itu menangkal juga yang bersifat nasional. Bukan nasionalismenya yang ditangkal gitu loh, tapi caranya. Oke, jelasan dari ini waktu kita sudah habis. Alhamdulillah adik-adik, mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan di room atau publik. Ini karena keterbatasan waktu ya Pak Nendi, luar biasa antusias dari teman-teman atau adik-adik kita seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oke, sebelum saya dan Pak Nendi undur diri, adik-adik, resume hari ini adalah pelajaran tentang sejarah, yaitu tentang tema histobiografi. Betul ya Pak Nendi ya? Biografi. Artinya nggak ada bio. Gitu ya, histori. Historiografi.
Ini intinya adik-adik Iya. tentang sejarah. Ada dari masa tradisional tadi, yaitu istana sentris fokusnya. Kemudian kolonial, itu dari penjajahan Eropa, entah itu Belanda, kemudian Portugis dan sebagainya. Kemudian ada sesi historinya bersifat nasional, ini setelah zaman merdeka. Kemudian untuk yang saat ini adalah penulisan sejarah tahap modern di era milenial. Mungkin ada closing statement dari Pak Nendi. Oke, baik. Sedikit tadi yang menangkal hoax. Ya, sedikit saya baca dulu Bu ya, untuk atas nama dari Zakia. Assalamualaikum. Oke. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Pani tadi. Menurut saya tidak, karena seperti yang Pani katakan tadi, subjektivitas terlalu luas dan penyebaran hoax melalui historiografi modern tidak begitu digalakkan sanksinya, sehingga masih banyak pihak tidak bertanggung jawab yang menyebarkan hoax tersebut ya. Lalu di sini ya, nanti bisa sebentar kita cari lagi sedikit, satu lagi. Historiografi modern dapat menangkal hoax dan berita yang diragukan faktanya. Mengapa demikian? Karena historiografi modern bersifat ilmiah dan kritis. Dengan adanya kedua sifat tersebut, maka dapat dikatakan informasi yang bertebaran saat ini dapat ditangkal dan diuji faktanya. Ini dari Larasati ya. Nah, ini ada dua yang berbeda. Ya, tentu jawabannya adalah bisa. Ya, itu saja closing statement dari saya. Terima kasih semuanya sudah ikut berpartisipasi. Berapa partisipan, Bu? Sudah 200 partisipan. Baik, terima kasih sudah pagi-pagi. Kalian sudah semangat, sekitar 280-an lebih ya partisipan. Semoga sehat selalu, jaga diri, jaga badan, jaga hati, jaga pikiran, jaga jarak ya, dan belajar di rumah. Jangan lupa buka selalu rumah belajar. Kalian juga bisa melihat jadwal-jadwal untuk Sapa DRB, karena belajar itu bukan hanya sejarah ya, sejarah tentu untuk memperkuat kalian supaya mau belajar pelajarannya itu lebih rajin, lebih tekun menggapai asa cita kalian. Sekali lagi terima kasih dari saya. Ya mungkin itu aja Bu. Ya. Oke. Ya. Ya, adik-adik kru ya dari sampai Merauke, adalah pelajaran sejarah tentang penulisan sejarah atau historiobiografi oleh Pak Nendi Firmansyah, DRB dari Provinsi Banten. Dan saya sebagai moderator, Dian Susanti, DRB dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa menginstal Rumah Belajar di gadget masing-masing ya. Dengan mengetik, jangan lupa juga ada IG Rumah Belajar serta medsos yang lainnya. Kalau ada salah-salah kata adik-adik, kami berdua mohon maaf. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Saya kembalikan ke Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian dan Pak Nendi yang telah mengisi sesi pertama dari Vikon Sapa DRB pagi ini. Sangat luar biasa nih Pak, antusias pesertanya luar biasa sekali. Untuk peserta tertinggi ya di hari ini ada sekitar 257 peserta lebih tepatnya. Wow. Yang telah bergabung dengan kita pagi ini. Luar biasa. Nah, bagaimana nih sahabat Rumah Belajar? Asik kan belajar dengan para duta Rumah Belajar dari guru-guru terpilih yang ada di Indonesia.
So jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di sini karena untuk sesi yang kedua akan kita mulai nih sebentar lagi. Untuk narasumber dan moderator kita telah bergabung bersama kita di room ini. Nah, Pak Nendi, sebelum kita berpindah ke sesi 2 nih, mungkin ada kontak yang bisa dibagikan kepada teman-teman sahabat rumah belajar. Barangkali ada sahabat rumah belajar yang ingin bertanya lebih lanjut nih tentang sejarah. Ya, baik, terima kasih Pak Henry. Untuk Pak Arif, maaf. Untuk mungkin ada sahabat rumah belajar yang ingin lebih bertanya lebih dalam, silahkan bisa di Facebook. Saya ketik ya untuk Facebook saya. Ya. Layarnya. Iya. Untuk Facebook saya, Nendi Forza, NENDY-FORZA. Instagram saya juga sama. YouTube saya juga sama. Nendi Forza, NENDY-FORZA. Line saya juga sama, Nendi Forza. Pokoknya semua sosmed saya adalah Nendi Forza atau dipanggil Nendi Nevors atau Nendi for Education. Nendi for Education. Dan nomor handphone saya atau nomor WA saya adalah 089 89 22 33 56. Saya buka 24 jam buat sahabat rumah belajar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nendi telah memberikan sosial media ya dari Pak Nendi supaya dapat dikontak oleh sahabat rumah belajar ya apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut.